Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 2026 lewat jalur peringkat 2 terbaik udah tertutup rapat. Karena apa? Ya karena di babak kualifikasi grup-grup lainnya tuh ya kan, udah ada 4 grup yang poinnya 6 tuh antara peringkat 1 peringkat 2. Ini artinya apa? Indonesia dengan poin sekarang cuma 4 udah nggak bisa lagi tuh ngarep lolos dari peringkat 2 terbaik. Karena apa ya? Karena Indonesia kalau seri aja lawan Korea Selatan berarti poinnya cuma 5, nggak ngejar dong ke 6. Makanya nih nanti Indonesia lawan Korea Selatan wajib menang berapapun skornya, 1-0 cukup, 2-1 cukup, 2-0 asik, menang 3-0 bisa aja. Kalau kita lihat ya nanti lawan Korea Selatan ini merupakan misi super alias sangat berat nih. Karena apa ya? Karena kalau kita lihat ya, performa Korea Selatan di 2 laga awal babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini sangat-sangat memukau. 2 match lawan Makau sama lawan Laos, Korea super produktif bikin 12 gol dan lini pertahanannya kokoh banget. Alias belum kebobolan sama sekali. Sama sih kayak Indonesia. Lini pertahanan Indonesia kokoh juga, masih clean sheet juga dan bikin 5 gol. Tapi yuk kita intip, kita spill nih kekuatan Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan bisa ada di puncak klasemen dengan poin 6 dan sangat produktif. Kalau kita lihat ya di 2 pertandingan awal Korea Selatan, ini Korea Selatan sangat kuat permainannya lewat sisi sayap nih, sayap kiri ataupun sayap kanan. Dan Korea Selatan sangat-sangat ngandelin permainan umpan-umpan crossingnya tuh. Sangat berbahaya. Baik lawan Laos tuh. Di pertandingan kedua Korea Selatan berkali-kali ngandelin umpan-umpan crossing. Kita tahu dong Laos ini mainnya bertahan dan ngandelin serangan balik dan pertahanannya rapat banget. Tapi Korea Selatan bisa dibombardir dengan 7 gol. Biarpun gol pertama baru datang di menit 44. Ini artinya apa? Artinya nanti Indonesia lawan Korea Selatan kalau mau menang jangan main bertahan total dan ngandelin serangan balik karena nggak bakal efektif. Terbukti Laos malah hancur tuh bikin sama Korea Selatan. Kalau kita lihat lagi ya permainan Korea Selatan nih ketika dia main ngandelin kecepatan sayap-sayapnya nih kan, baik kiri maupun kanan. Ini Korea Selatan ketika sayap-sayapnya mau ngasih umpan crossing ke kotak penalti, ini sering banget di Korea Selatan di dalam kotak penalti udah ada seringnya 3 orang pemain udah ada di kotak penalti itu ketika crossing dilepasin baik dari sisi sayap kiri maupun sayap kanan. Dan ini sangat-sangat berbahaya banget. Karena apa ya? Karena kalau kita nggak siap-siap antisipasi, ini Korea Selatan punya top skor sementara ini nomor punggung 9 pemainnya tuh, strikernya ya kan, namanya susah, gue lupa lagi kan. Ini dia kemarin lawan Laos kalau salah dia bikin hat trick tuh, nomor punggung 9 ini benar-benar harus waspada banget karena postur tubuhnya cukup tinggi dan sangat-sangat mendukung untuk main dengan pola-pola bola-bola atas ataupun umpan-umpan crossing. Dan ini yang menjadi kekuatan Korea Selatan di babak kualifikasi Piala Asia U23 kali ini. Coach Gerard Van den Berg harus mewaspadai hal ini nih ya kan. Ditambah lagi nih Korea Selatan kenapa kuat banget. Kalau Indonesia mau ngeladenin permainan Korea Selatan dengan main bola-bola balik crossing juga kayaknya agak sulit ya. Karena apa? Karena Korea Selatan punya back yang tinggi banget tuh, di atas 190 tingginya, Kim Josu kalau Kim Juso nama situ pokoknya tuh. Dia tinggi banget, sekarang main di Kaiserslautern divisi 2 Liga Jerman tuh. Mantan klubnya Miroslav Klose, penyerang tajam dari Jerman. Nah, kalau kita lihat ya performa dia di lini belakang Korea Selatan sangat luar biasa banget, tingginya menjulang, benar-benar membantu Korea Selatan untuk meraih kemenangan besar dan gawangnya nggak pernah kebobolan barang sekalipun, baik lawan Makau ataupun lawan Laos. Nah, Indonesia kalau mau bongkar lini pertahanan Korea Selatan bisa nggak ada crossing, tapi harus sering-sering main variasi umpan nih, umpan pendek cepet di sepertiga akhir pertahanan Korea. Kita ajak sprint aja udah ya kan, dan maksimalin atau akurasi umpan-umpan di sepertiga akhir pertahanan lawan harus benar-benar dijaga banget ya. Kalau bisa kita mainin ngandel cutback aja, main bola-bola cutback. Nah, syaratnya apa? Syaratnya jarak antar pemain jangan sampai jauh di sepertiga akhir pertahanan lawan. Nah, kuncinya apa nih buat ngeredam agresivitas Korea? Karena Korea Selatan kita tahu dong di 2 pertandingan awal ini sangat-sangat main super agresif dan musuhnya pun jarang banget dapat kesempatan untuk membahayakan gawang Korea Selatan. Di tengah Korea Selatan juga kuat banget sayapnya, apalagi lini depannya juga cihuy banget nih, sangat-sangat lihai dalam manfaatin celah di lini pertahanan lawan, baik itu main bola atas. Nah, ditambah lagi Korea Selatan juga canggih banget di dalam manfaatin untuk buka ruang di sepertiga akhir pertahanan lawan ya, apalagi dalam kotak penalti tuh. Pada variasi umpan-umpan pendeknya sangat-sangat
memusingkan lawan-lawannya. Terakhir Laos itu bikin pusing tuh sama buat pola umpan-umpan pendek, biarpun mayoritas gol Korea itu lahir dari prosesnya berawal dari umpan-umpan crossing dari kanan ataupun dari kiri. Nah, satu lagi nih buat Indonesia peringatan nih. Korea Selatan juga mungkin karena chemistry pemainnya udah terbentuk dengan baik ya, ini Korea Selatan juga salah satu senjata andalannya adalah bola-bola true pass ataupun umpan-umpan segitiga alias umpan-umpan terobosan dari sisi half space sebelah kanan pertahanan lawan. Lawan Makau dia bisa bikin satu gol lewat skema itu, dan lawan Laos juga punya satu gol lewat skema kayak gitu tuh, dan pencetak golnya sama tuh, pemain nomor punggung 9, striker utama Korea Selatan. Nah, dan ini nih yang mesti diantisipasi sama coach Gerald Vandenberg agar kita bisa antisipasi nih gaya permainan Korea Selatan. Ya, gue sih prediksi Korea Selatan bakal main ofensif nih sejak kickoff babak pertama. Karena apa ya? Karena mereka udah tahu nih Indonesia nggak mungkin ngejar seri, wajib ngejar menang, makanya Indonesia harus main all out, abis-abisan, dan kalau bisa jangan main nerapin garis pertahanan rendah. Menurut gue kalau main dengan garis pertahanan rendah alias main bertahan yang serangan balik, ini bakalan babak belur Indonesia ya kan. Kita main dengan pragmatis saja, main dengan pola mungkin dengan pola middle block aja, kita tahan Korea Selatan, kita rusak permainan Korea Selatan sejak dari lini tengah. Kita punya destroyer kayak gitu tuh. Kita punya Tony Firmansyah yang sangat-sangat luar biasa banget. Terus juga Robby Darwish bisa ditaruh di posisi itu tuh untuk menjadi destroyer ya kan, untuk merusak alur permainan Korea Selatan sejak dari lini tengah. Kalau itu nggak bisa dibendung dari lini tengah, aduh, kalau udah masuk ke sepertiga akhir pertahanan Indonesia bakalan repot untuk menghentikan laju agresivitas dari Korea Selatan. Kalau itu nggak bisa dibendung, kalau dari sejak awal babak pertama Korea Selatan udah asik bisa nyerang dari sisi sayapnya, kirim makanan ya, gue sih kalau gue pribadi ya realistisnya kita nggak kemungkinan lebih dari satu gol pun udah bagus tuh kalau kita ngebiarin Korea Selatan menggempur lini pertahanan Indonesia sejak kickoff babak pertama. Kita bisa nggak sih menang? Bisa, biarpun keceplongnya bisa, asal tuh dia kita harus bisa maksimalin umpan kita, harus akurasinya harus tinggi, dan jangan sering buang-buang peluang, karena gue prediksi nanti lawan Korea Selatan kita bakal sulit untuk mengkreasikan peluang-peluang matang nih di area kotak penalti Korea Selatan. Karena apa ya, Korea Selatan kuat, main bola atas kuat, main bola bawah juga kuat. Nah, ini menjadi PR besar nih buat coach Gerald nih, mau pakai formasi apa nanti buat bongkar lini pertahanan Korea Selatan. Gue sih kalau gue sih ya, ini pendapat gue subjektif sih, emang menurut gue sih ya kita ngandelin main bola-bola pendek aja, dan jangan sekali-sekali menurut gue ya ngandelin main lempar long throw in tuh. Menurut gue kalau Korea Selatan skema long throw in jauh dari kata efektif. Hindarilah main bola-bola long throw in. Sesekali aja, jangan disering-seringin tuh kayak lawan Laos tuh di match day pertama. Itu sangat-sangat nggak efektif menurut gua.